Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita pada hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat di dalam Roma 2 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-29. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan, Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Kami senantiasa mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa sudah menjaga kami dalam istirahat kami sepanjang malam ini. Dan Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dengan napas hidup baru yang asalnya daripada-Mu. Pagi ini sebelum kami melakukan tugas keseharian kami memohon dilandasi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dan mampukan kami dengan kuasa kasih-Mu, karena kami terbatas dengan pikiran manusia kami. Tuntun kami Tuhan, dan kami sudah siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pagi ini dari kitab Roma, pasal 2 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-29. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Tema renungan kita pagi ini adalah Tuhan melihat hati. Lan basa Toraya dikua lana pena tunatiro puang. Dalam kehidupan kita, banyak hal yang kita lakukan untuk memperoleh pengakuan dan pujian dari orang lain. Tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan pujian sesamanya. Juga tidak terkecuali yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kerohanian. Seseorang dapat saja menunjukkan gambaran hidup orang yang seakan-akan taat kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya hanya topeng untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan tidak melihat penampilan dari luar melainkan hati kita. Orang Yahudi masa itu sangat menghargai sunat dan hukum Taurat. Mereka melakukan hanya sebatas peraturan agama. Ingin dipuji dan diakui sebagai orang yang hidup taat kepada Tuhan. Mereka merasa lebih unggul di hadapan Tuhan dibandingkan yang lain, karena melakukan hukum Taurat dan sunat. Mereka melihat diri mereka sebagai pemandu bagi orang buta dan penerang bagi orang yang dalam kegelapan dan pengajar bagi orang yang bodoh. Tetapi mereka tidak menghidupi apa yang mereka ajarkan. Mereka mengajar orang lain tidak mencuri, tetapi mereka sendiri mencuri. Mereka mengajar orang lain jangan berzina, tetapi melakukan perbuatan zina. Hukum Taurat dan sunat yang dilakukan hanya sebatas ritual agama. Kita tidak boleh menjadi orang yang tampak baik dari luar, tapi hidup kita hendaknya mencerminkan apa yang ada pada diri kita. Peraturan agama yang kita lakukan janganlah hanya demi terlihat baik di mata orang lain, tetapi kita ingin melihat ajaran Kristus melekat pada orang lain. Maka kita juga harus berusaha hidup sesuai dengan teladannya. Tuhan menginginkan hati yang tulus, bukan sekedar penampakan lahiriah. Percayalah, apa yang dilakukan dengan hati yang tulus dihargai Tuhan, meskipun tidak terlihat atau dipuji orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini, untuk senantiasa mengingatkan kami bagaimana kami tumbuh dan berakar di dalam Tuhan ketika kami bersandar dan mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuntun kami agar kami senantiasa menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepadamu. Bapa kami berdoa kiranya untuk semua jemaat-Mu, khususnya jemaat Lahore Balikpapan diberkati, dilindungi dalam segala usaha, rencana, pekerjaan, atau apapun yang jemaat-Mu lakukan. Biarlah senantiasa dalam tuntunan Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, kebimbangan, atau bahkan putus asa, sertai lindungi kami Tuhan, kuatkan iman percaya kami, agar kami senantiasa kuat di dalam Dikau. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja Jemaat Lahore yang sedang berlangsung. Berkati semua unsur yang terlibat di dalamnya, agar pembangunan gedung gereja Jemaat Lahore Balikpapan boleh selesai sesuai waktu Tuhan. Dan di dalamnya kami pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, biarlah Tuhan yang sempurnakan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini dari Jemaat Lahore Balikpapan. Kiranya semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.